Kejahatan luar biasa, Teddy Minahasa seharusnya dihukum berat. Kepada Polri tentu nanti kami akan pantau dan kami akan lihat dulu apa ini respon Polri, prosesnya bagaimana. Yang kedua, terkait dengan dugaan pelecehan seksual itu kan sudah ada laporan polisi sudah ada diselidiki dan disidik, itu sudah dihentikan karena tidak terpenuhi unsurnya. Kami kira kita tidak lagi di situ, Kompolnas akan mengawal. Jadi kemarin itu tanpa adanya pembuktian adanya pelecehan ataupun apa di Magelang sana, itu sudah cukup bukti untuk itu. Itu nanti biar diungkap di pengadilan. Makanya dengan adanya itu rekomendasi dari Komnas HAM itu nggak ada gunanya bagi polisi, karena polisi pasti tidak akan pengen menggali apa yang terjadi di sana. Karena kami merilis juga hal tersebut, IPW meminta supaya hanya tidak dikenakan sanksi kode etik kepolisian, tetapi juga pidana, supaya kapok anggota-anggota yang memang nakal. Disampaikan oleh Pak Uglo benar, ya, anggota Polri itu kalau tidak salah ada 460.000. Banyak yang baik, ya, tetapi tercemar namanya dengan segelintir yang tidak baik. Yang mengagetkan terakhir ini, menurut saya hampir saya tidak percaya, ya. Penyisian dalam rangka apa? Penyisian itu kan hanya diambil beberapa miligram mungkin yang akan diperiksa, disisihkan di situ. Jadi kalau karena 10 kilogram, bukti yang harus dihancurkan, ya. Kenapa? Kalau misalnya sampai 10 kilogram yang disisihkan? 10 kilogram aja bawanya berat. Menurut saya tidak perlu 10 kilogram lah. Mau diperiksa apanya? Sabu sebesar 10 kilogram, ya. Okay. Cukup sekian gram saja yang diperiksa. Okay. Yang patut kita telusuri terkait dengan dua kasus terakhir ini, apakah ini yang menghebohkan karena jenderalnya, ataukah sebenarnya pola-pola kejadian seperti ini, yaitu rekayasa kasus, kriminalisasi, penggelapan barang bukti, dan hal-hal lain laginya yang sebenarnya ada di dalam kasus-kasus yang melibatkan jenderal ini, sebenarnya adalah peristiwa-peristiwa yang sering terjadi misalnya di tingkat bawah. Nah, kalau saya tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, justru ini adalah simbol dari bahwa ya kepalanya yang diberantas gitu ya. Kalau ternyata sebenarnya sudah terjadi di bawah-bawah, tapi ketika ada pelibatan petinggi yang selama ini tidak terlihat, tidak diketahui, ya ini saatnya untuk menunjukkan bahwa Pak Kapolri tegas, ya, siapapun itu, mau dia petinggi, ya, apabila memang terlibat dalam kasus-kasus yang sangat mencoreng dan memalukan citra polisi ini, maka harus disingkirkan. Ya, itu yang saya tangkap pesan dari kejadian-kejadian. Polda dan Bintang 2, ya, menggelapkan barang bukti, memerintahkan anggota mengambil barang bukti, kemudian mengedarkan. Ini yang hampir tidak percaya karena mengagetkan. Karena begini loh, apalagi kalau bergerak di bidang reserse, ya. Apabila itu diedarkan sampai ke bawah, model pengungkapan narkoba itu kan berjenjang, ya, bertingkat, ya. Akan sampai kepada yang bersangkutan informasi itu kalau misalnya kemudian diikuti dan benar, ya. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa Putra, akan menjalani sidang tuntutan dalam kasus peredaran narkoba pada Kamis 30 Maret 2023 mendatang. Diketahui Teddy Minahasa telah terbukti bekerja sama untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika jenis sabu bersama dengan orang suruhannya Dodi Prawinegara, Samsul Ma'arif, dan Linda Puji Astuti. Akibat perbuatannya, Teddy Minahasa dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 1, Jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pengamat kepolisian dari Institute for Security dan Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengatakan bahwa aksi Teddy Minahasa merupakan tindak kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, sebagai anggota polisi seharusnya Teddy Minahasa bisa diberikan hukuman yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat biasa. Sebagai seorang personel kepolisian, sudah diberikan kewenangan negara dalam penegakan hukum. Maka ketika mereka terbukti melanggar hukum, seharusnya bisa diberi hukuman lebih daripada masyarakat biasa, ujar Bambang saat dihubungi Akurat.co Sabtu 25 Maret 2023.
Dia menambahkan bahwa narkoba bukanlah bentuk kejahatan biasa di Indonesia, pasalnya terkait dengan keberlangsungan generasi penerus bangsa. Apalagi hal ini berkaitan dengan kejahatan luar biasa narkoba yang menjadi public enemy number one, kata Bambang.